Putar-putar dan angkat. Yang bulat-bulat ini semuanya keju loh. Wih, banyak banget kan? Unyil dan Melanie akan melihat ke tempat pembuatan keju di kota Reggio Emilia. Unyil sedang berada di gudang keju nih teman. Lihat saja tumpukan kejunya. Tinggi banget, sekitar 5 meter lebih loh. Parmigiano Reggiano. Parmigiano Reggiano. Kenapa tulisannya Parmigiano Reggiano semua ya? Apa ya artinya? Wah, mana tinggi bener lagi. Kalau sampai jatuh semua, Unyil bisa tertimbun nih. Aduh, jadi penasaran. Dar, Unyil kecil. Melanie dari mana aja sih? Ngagetin Unyil aja. Unyil pasti bingung kan? Iya nih, kita di mana sih Melan? Udah jangan bengong gitu. Ini namanya keju parmesan. Ayo Melanie ajak melihat pembuatan keju di dalam. Kemon Melan. Keju parmesan adalah jenis keju keras yang terbuat dari susu sapi. Sekarang kita lihat cara pembuatannya yuk. Pertama, susu kita diamkan semalaman sampai terkumpul lapisan krimnya. Buang lapisan krimnya dan masukkan susu ke dalam belanga tembaga. Campur deh dengan susu segar yang datang pagi ini. Kita lihat keluar yuk. Nah, kalau ini susu sapi segar loh teman-teman. Biasanya langsung dari peternakan dibawa ke pabrik. Langsung mengalir dari pompa ke dalam belanga tembaga di dalam. Jadi susu tetap bersih dan higienis. Sip. Kalau sudah selesai, baru deh kita mulai pembuatannya. Ukur tinggi susu dalam belanga tembaga, karena nanti akan kita masukkan bakteri sesuai jumlahnya. Lanjut, panaskan susunya. Pemanasan ini adalah proses pasteurisasi atau proses menghilangkan bakteri jahat yang mungkin masih ada di dalam susu. Setelah sekitar 15 menit, tunggu sampai dingin dulu. Tuh, lihat gelembung-gelembung susu di permukaan belanga. Kalau disentuh, gelembung itu akan terasa sangat lembut. Baru deh, masukkan whey ke dalam adonan susu. Whey adalah sisa pengendapan keju yang dibuat pada hari sebelumnya. Whey ini bersifat asam dan akan membantu proses fermentasi. Lalu masukkan juga bakteri rennet atau starter bakteri pembuat keju. Rennet akan mengumpulkan adonan susu. Tunggu sekitar 20 menit, lalu adonan akan membentuk whey dan dadi. Aduk dadi dan whey menggunakan spino. Spino ini akan memecah dadi menjadi potongan kecil-kecil. Kadang dadi sudah agak padat, sehingga butuh tenaga ekstra untuk mengaduknya. Ayo Om, semangat! Untuk mengetahui tekstur dadi, gampang. Kalau diangkat dan dadi bisa jatuh sendiri, berarti dadi siap dimasak. Unik kan? Oke lanjut, masak lagi dadinya dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius. Setelah 1 jam, baru deh terbentuk dadi seperti spons di dasar belanga. Tinggal ambil adonan itu dengan kain. Proses ini harus dilakukan oleh 2 orang. Selain berat, harus ada yang memegangi di 2 ujung kain yang lain. Hop, hop. Tuh, lihat calon kejunya sudah menjadi 2. Nah, cairan sisa inilah yang disebut whey tadi. Bisa kita pakai lagi untuk besok loh. Irit ya. Wah, Melanie, ternyata ribet juga ya pembuatan kejunya. Pastinya, itu sebabnya kenapa harga keju nggak murah, Nyil. Tapi pasti enak kan, Melan? Iya dong. Gak hanya enak, tapi sehat dan bergizi tinggi. Sip deh, Unyil nanti minta 1 dibawa pulang ya. Maunya. Ini kan belum selesai buatnya. Ayo, lanjutkan lagi lihat prosesnya.
Lanjut yuk. Masukkan calon keju ke dalam cetakan plastik yang berbentuk lingkaran agar nanti ukurannya tidak beda jauh. Agar permukaan atasnya datar dan rapi, press atau tekan keju dengan pemberat. Diamkan dulu keju yang masih lunak sampai mengeras sekitar 8 jam. Baru deh masuk ke tahap pencetakan tulisan di sekeliling keju. Keju yang sudah mengeras berubah warna menjadi kuning. Lapisi dengan cetakan plastik dan masukkan ke cetakan tembaga. Proses ini memakan waktu sekitar 24 jam. Yuk, kita awetkan kejunya secara alami, yaitu dengan penggaraman. Masukkan garam dan rendam keju selama 20 sampai 25 hari. Terakhir tinggal proses pematangan saja di gudang. Keju akan disimpan di sini sampai minimal 12 bulan. Tetapi ada juga yang sampai 2 tahun, bahkan sampai 4 tahun. Setiap 10 hari sekali, ada seorang master keju yang memeriksa tiap keju. Apakah sudah matang, ataukah masih menunggu waktu lagi. Seperempat potong keju biasanya dijual dengan harga sekitar 200 ribuan. Orang Italia biasanya makan keju ini sebagai campuran pasta. Ada juga yang langsung makan sebagai cemilan. Selanjutnya,